Selamat siang Ibu. Siang, Mbak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kalau gitu izinkan saya perkenalkan diri ya Bu. Saya Sekar Ajeng dari mahasiswa Prodi Gizi. Di sini saya sebagai konselor Ibu yang akan membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Nini. Dengan Ibu Nini. Ibu alami. Tujuan Ibu datang ke sini untuk apa ya Bu? Atau masalah yang sedang Ibu alami? Gini Mbak, saya itu sering merasakan pusing, terus badan rasanya tuh nyeri, terus jari-jari sering semutan. Kalau untuk kerja sih nggak apa-apa, tapi kalau malam untuk tidur itu sering semutan. Berarti Ibu ini tuh sering pusing dan sering semutan ya Bu? Iya. Baik, untuk melanjutkan lagi sesi konseling ini selama 30 menit ya Bu. Jadi selama 30 menit ke depan mohon maaf jika saya akan banyak bertanya-tanya, dan Ibu dimohon untuk menceritakan dengan sejujur-jujurnya. Dan tenang saja Ibu, di sini kita mempunyai kode etik sehingga data-data yang Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya. Iya Mbak. Sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan di puskesmas atau ke dokter Ibu? Pernah kemarin Pernah di puskesmas. puskesmas ya. Kalau boleh saya tahu untuk berat badan Ibu berapa ya Bu? Berat badan itu sekitar 47, 45. Berat badannya 45 ya Bu? Iya. Kalau untuk tinggi badannya Ibu? Tinggi badan 147. 147. Ya. Baik, langsung saja ya Bu. Jadi untuk tinggi badan ini 147 cm dan untuk berat badan 45 kg. Ya. Jadi dari data ini dapat saya simpulkan langsung ya Bu, di sini IMT Ibu ini sebesar 20,8 yang masuk dalam kategori normal ya Bu. Ya. Kemudian kalau untuk data lab ini, Ibu pernah cek lab laboratorium di puskesmas atau di mana gitu Bu? Tidak pernah. Cuman kemarin itu ditensi tekanan darah saya 150/90. Berarti kemarin di tensi ya Bu? Iya. 150/90. Iya. Nah dari data ini berarti tekanan darah Ibu ini tinggi ya Bu? Tinggi Mbak. Iya Ibu, tinggi. Masuknya ini dalam kategori hipertensi stage 1 karena 150/90 kan normalnya 120/80 ya Bu. Iya. Kalau untuk keluhan Ibu sering mengalami keluhan atau yang Ibu rasakan selama akhir-akhir ini? Dia itu sering pusing, terus sering semutan, terus badan rasanya sering nyeri gitu Mbak. Jadi Ibu sering pusing, sering kesemutan, nyeri, Iya. begitu. Kalau untuk demam, apakah Ibu merasakan demam atau Enggak. jadi tidak demam, dan nafasnya gimana Ibu? Normal. Normal ya Bu. Berarti tidak demam ya Bu. Ya. Kalau untuk pola makan Ibu, kalau boleh tahu ini pola makan Ibu itu bagaimana ya Bu? Dari sarapan sampai makan malam boleh Ibu ceritakan? Kemarin. Iya, dalam satu hari kemarin. Kemarin itu kalau sarapan nasi putih 1 centong, terus pakai sayur tumis kangkung, lainnya Tumis kangkungnya itu seberapa banyak Ibu? 2 sendok sayur. 2 sendok sayur tumis kangkung. Kalau untuk bahannya berapa potong? Bahannya 1 potong gula. Bahan gulanya 1 potong ya Ibu. Terus minumnya teh manis. Teh manis itu berapa gula Bu? Gulanya kira-kira ya 2 sendok teh. 2 sendok teh gula. Ya.
Kalau untuk selingannya ibu, selingan sebelum makan siangnya, selingannya itu pisang giling pisang goreng berapa satu potong? potong. Terus untuk makan Makan siang siangnya nasi putih 1 centong, sayurnya bayam sayur bayamnya berapa? ya 2 sendok. 2 sendok makan sayur bayam ya bu. Terus lauknya itu tempe goreng sama sambal teri Tempe gorengnya ini berapa potong ibu? ya sampai 3 potong 3 potong tempe goreng. ya. Sambal terinya Ya sekitar 2 sendok makan. 2 sendok makan. Kalau minumnya ini minum apa ya bu? Minumnya teh mbak. Minum teh lagi bu. Iya. Sendok gulanya ini berapa sendok gula ibu? Ini sama yang pagi tadi. Berarti dengan 2 sendok teh gula ya bu. Kalau untuk sore-sore nih ibu suka konsumsi apa atau ada camilan apa gitu bu? Mendoan mbak cemilan. Mendoan. Iya. Oh gorengan itu ya bu? Iya Berapa mendoan potong? kotakan 2 potong. Iya 2 potong suka. Terus untuk makan sore, Makan malam. nah, makan malam nasi putih 1 centong sama sayurnya daun singkong. Terus lauknya itu ikan asin layur. Oh ikan asin layur. Iya. Berapa itu? Ikan layur. 2 potong. Kalau untuk sayur daun singkong ini isinya Udang sama udang. oh isinya udang. Nah, Minumnya ini apa ya bu? minumnya kopi mbak. Minum kopi. Kopinya ini kopi hitam atau yang pakai gula? Kalau pakai gula gulanya berapa sendok bu? Kopi hitam gulanya 2 sendok. 2 sendok. Selain ini apakah ibu suka camilan-camilan lain atau punya kebiasaan masak apa gitu? Oh kalau masak itu sering masak sarden. Oh ikan kale sarden itu Iya. ya bu. Kalau buah nih kan tadi ibu belum menyebutkan ibu konsumsi buah nih. Iya. Sebenarnya ibu ini konsumsi buah atau tidak ibu? Iya makan buah tapi cuma seminggu itu cuma 3 kali mbak. Itu pun sama buahnya. Suka pisang. Oh pisang, berarti Iya. seminggu bisa sampai 3 kali makan Iya. pisang ya bu. Berarti ibu juga jarang minum air putih karena tadi saya lihat Jarang. asli jarang ya bu. Kalau kerja atau itu minum air putih. Berarti kalau kerja itu minum air putih, tapi kalau Di rumah makan di rumah minumnya teh minumnya terus. teh terus. Baik ibu, kalau boleh saya simpulkan nih dari data yang ibu ceritakan, Ya. di sini ibu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin ya bu, seperti sayur kangkung, sayur bayam, sayur singkong ini tuh purinnya sedang ibu. Dan juga ibu menyebutkan suka masak ikan sarden. Iya. Ikan sarden di sini sangat tinggi natrium karena termasuk dalam makanan yang diawetkan dan dikalengkan ya bu. Dan ibu juga jarang konsumsi air putih, konsumsinya hanya ketika kerja. Dan seringnya konsumsi teh dengan teh manis dengan gulanya 2 sendok teh. Iya. Dan untuk buahnya juga ini cuma seminggu 3 kali ya bu. Iya. Kemudian untuk pekerjaan nih ibu, pekerjaannya itu Ibu itu kalau kerja itu mau burung pabrik produksinya piring. Itu kan nggak pegang piring ya di kita gitu. berarti keramik gitu ya bu, produksi piring gitu. Kalau untuk aktivitasnya ibu ini kayak rutin olahraga atau aktivitas apa itu bu? Kalau olahraga sih enggak mbak ya, cuman ibu rumah tangga itu biasa kerjanya nyuci, masak, ngepel gitu. Berarti aktivitasnya melakukan pekerjaan rumah tangga plus tadi pekerjaan buruh pabrik itu ya bu? Iya.
Kalau untuk riwayat ini ibu punya riwayat penyakit atau riwayat penyakit keluarga itu punya enggak bu? Nggak punya mbak, ya cuma pilek. Berarti tidak ada riwayat penyakit. Nggak punya. Yes, tahu. Hmm. Baik ibu, jadi dari data tadi yang ibu berikan dan melalui wawancara tadi, penggalian data riwayat makan ibu, pola makan ibu, kemudian data-data seperti tekanan darah. Mohon maaf, di sini ibu menderita hipertensi stage 1 ya bu, karena tekanan darah ibu itu 150/90 mmHg yang masuk dalam kategori tinggi bu, atau stage 1 hipertensinya. Harusnya kalau normal berapa ya? Karena normalnya itu 120/80 ya bu. Dan selain itu ibu juga menderita asam urat ibu, karena tadi ibu menyebutkan ibu sering mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin seperti sayur bayam, sayur kangkung ya bu. Dan ibu juga kurang konsumsi air putih karena tadi seringnya minum teh ya bu. Iya, manis, manis. Jadi dari cerita yang ibu berikan ini, ibu itu kurang terpapar informasi terkait makanan sehari-hari, terkait dengan pola makan ibu dan juga masakan ibu ini juga sering memasak makanan yang mengandung tinggi natrium ya bu, seperti tadi sering masak ikan sarden dan juga asupan buahnya ini kurang. Seharusnya itu sehari itu makan buah 3 kali sehabis makan Tiap hari mbak? Iya. Tiap hari? Ya, dan di sini ibu cuma 1 minggu 3 kali dan buahnya itu sama. Kalau bisa ini bervariasi ya bu. Iya. Kalau hipertensi itu penyakit apa ya mbak? Berbahaya ya mbak? Oh baik, di sini sedikit saya jelaskan ya bu mengenai hipertensi. Jadi hipertensi ini adalah peningkatan tekanan darah ibu dari batas normalnya ya bu. Dan di sini juga ada tabelnya bisa dilihat. Karena normalnya ini 120/80, sementara tekanan darah ibu tadi 150/90 ya bu. Berarti harus mbak, harus menurunkan sekitar 30 ya untuk mencapai normalnya. Kemudian ada faktor resiko ibu. Faktor resiko hipertensi ini yang tidak dapat dikontrol ini seperti riwayat keluarga, jadi kayak semisal mempunyai riwayat keluarga hipertensi keturunan ya. Kalau keturunan nggak punya mbak. Nggak punya. Nggak punya. Berarti dari pola makan ibu ya bu. Ya mungkin. Kemudian ada faktor usia dan juga jenis kelamin. Kemudian ada faktor resiko yang dapat dikontrol, ini yang bisa dirubah itu ya bu, seperti stres, merokok, kurang aktivitas fisik, kemudian kebiasaan minum kopi, kebiasaan konsumsi makanan yang tinggi garam ya ibu, kayak cemilan yang asin-asin. Saya suka suka gulai. Nah itu kan ikan asin itu banyak garamnya ya bu. Iya. Kemudian ada kebiasaan konsumsi makanan berlemak atau yang bersantan-santan nih bu. Suka gorengan saya. Nah itu gorengan mungkin bisa dikurangi ya bu. Ya. Nah itu kemudian hipertensi ini memiliki gejala yang seperti tadi ibu juga rasakan kan ya bu, seperti sakit kepala, sering pusing, kemudian merasa lelah atau merasa gelisah seperti itu. Dan jika tidak ditangani ibu, ini hipertensi dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kemudian ada penyakit ginjal, kemudian bisa ke retinopal, ini mengalami kerusakan retina, kemudian ada penyakit pembuluh darah tepi dan gangguan syaraf. Nah untuk pencegahannya ini bisa melakukan cek itu ya bu, cek kesehatan di puskesmas secara rutin supaya berapa bulan sekali pak? 1 bulan sekali itu bisa ibu ya untuk cek di puskesmas. Kemudian cuma tensi. Kalau di puskesmas kan biasanya dicek lab atau dicek tensinya itu bu.
Kemudian banyakkan asap rokok ini sebisa mungkin, menghindari asap rokok ya Bu. Iya. Dan juga rajin aktivitas fisik. Tapi karena ibu ini sudah bekerja jadi sudah cukup ya Ibu. Kemudian istirahat juga cukup, dan kemudian jangan stres Ibu, kelola stresnya. Nah, kemudian ada beberapa makanan Ibu yang bisa dianjurkan, seperti makanan yang dianjurkan, makanan yang mengandung rendah, seperti kalau karbohidrat ini karbohidrat kompleks, nasi, kentang, singkong. Kalau proteinnya ini memilih protein yang mengandung rendah natrium Ibu, Misalnya seperti ikan, daging. Kalau misal ayam ini ayam yang tanpa kulit Ibu, daging yang kulitnya dibuang. ya, telur, tahu, tempe. Tapi itu pagi, siang, sore boleh sama enggak? Kalau ayam atau ikan, berarti kan satu hari makan 3 kali pakai ikan terus, itu kelebihan enggak ikannya? Kalau bisa bervariasi ya Bu, kayak harus diseimbangkan dengan protein hewani. Kan ikan, berarti Ya. protein nabatinya misal dari tempe atau tahu gitu ya Bu. Berarti misalnya kalau pagi ikan, siangnya tempe gitu. Ya, bisa dikombinasikan, Oh, iya. divariasi. Kemudian sayurnya ini sayuran segar. Kalau bisa sayurnya segar, jangan pakai sayuran yang kaleng itu loh Bu, atau yang kalengan, maksudnya yang beli di supermarket mall. ya, di mall. Kalau buah ya juga buah yang Buah segar. segar. Jangan menghindari kayak asinan, manisan itu ya Bu. Kalau santan enggak? Kalau santan ini juga sebisa mungkin dihindari ya Bu, karena nanti kalau Ibu konsumsi makanan santan juga akan meningkatkan kadar lemak Ibu, dan juga bisa faktor resiko. Berarti baiknya itu sayur bening apa dioseng gitu guys itu. Ya, sayur bening juga bisa, kalau dioseng juga bisa. Nah, yang penting ini asupan garam nih Ibu, kayak lebih mungkin dikurangi ya Bu, kalau masak itu garamnya lebih sedikit, atau dan juga mengurangi kayak camilan-camilan asin-asin, gurih-gurih itu. Kemudian kayak tadi kan Ibu bilang suka ikan asin ya Bu, Iya. itu bisa dikurangin dulu, atau mungkin diganti opsinya menggunakan makanan yang lauk yang lain gitu Bu. Kan ganti tahu gitu Mbak. Iya, boleh. Nah, untuk makanan yang tidak dianjurkan ini kayak yang tadi ikan kaleng, seperti ikan sarden ya Bu, itu kan Itu enggak boleh belas loh. nggak boleh Bu, karena itu natriumnya tinggi ya Bu. Makanan yang dikalengkan itu mengandung. Berarti seperti saya punya hipertensi itu terus nggak boleh makan itu. Iya, ada Bu. Sarden. Ya. Kemudian kayak kornet, sosis gitu, makanan yang diawetkan, sayur buah yang dikalengkan, asinan itu ya Bu. Kayak itu seperti cam itu kan Mbak? Apa? Cam Nugget. nugget, itu boleh nggak? Kalau itu dibatasi aja ya Bu, karena itu kan juga makanan kayak cepat saji itu ya Bu, karena mungkin pasti juga ada kandungan pengawetnya, dan garamnya itu pasti juga tinggi. Nah, itu juga harus dikurangi, seperti kayak bumbu instan atau saus itu bisa dikurangi ya Bu. Kalau untuk hujan? Suka hujan. Kalau udang masih boleh, tapi dibatasi ya Bu. Karena udang tadi purin, udang itu terkait purinnya itu lumayan sedang, dia dibatasi. Nah, selain tadi hipertensi kan juga ada asam urat. Asam urat ini nama lainnya gotaritis ya Bu. Nah, asam urat ini tuh penyakit inflamasi atau mengalami penumpukan kristal di sendinya Ibu. Jadi akan mengakibatkan yang Ibu merasakan seperti kesemutan ya. Karena penumpukannya ini Bu terjadi di sendi. Kemudian ada faktor-faktornya ini, faktor primer, kemudian gangguan metabolisme purin. Jadi kalau Ibu semisal besok cek ke lab, kalau asam urat itu berarti kadar purinnya itu tinggi.
kemudian ada pencegahannya itu. Pencegahannya ini yaitu mengurangi makanan yang mengandung tinggi purin itu dikurangin. Kemudian melakukan rutin aktivitas fisik. Terus sayuran yang rendah purin itu apa aja, Mbak? Sayuran rendah purin itu misalnya sawi putih atau sawi hijau, kemudian Pokca itu. pokca ya, kemudian wortel gitu. Kemudian ibu juga ini Bu, cukup konsumsi air putihnya itu lebih ditingkatkan ya Bu, karena tadi kan ibu konsumsinya teh ya. Kalau di rumah aja minum teh, kalau kerja cuma minum itu putih, air putih. Nah itu mungkin bisa mulai ditingkatkan sedikit demi sedikit, mengurangi minum tehnya bisa dikurangin aja ya Bu. Kemudian menghindari makanan yang ini Bu, mengandung lemak, yang menggunakan santan atau goreng-gorengan. Kemudian ini ada gejalanya tadi seperti yang ibu rasakan ya Bu, seperti sering nyeri di sendi begitu. Kemudian di sini ada contoh makanan yang diperbolehkan. Makanan yang diperbolehkan ini makanan yang mengandung rendah purin, atau dalam kata lain ini bisa dikonsumsi setiap hari. Kayak singkong, kentang, wortel, sawi, telur, susu, roti ini bisa dikonsumsi setiap hari ya Bu, karena kandungan purinnya rendah. Kemudian untuk makanan yang dibatasi ini yang mengandung purin sedang, ini bukannya tidak boleh, tapi konsumsinya dibatasi. Satu hari itu maksimal 1 potong ya Bu. Sepertinya ikan tenggiri, daging ayam, udang, kemudian daging sapi. Boleh tapi dibatasi. Iya, boleh tapi dibatasi. Terus kemudian kayak kedelai dan hasil olahannya seperti tempe, tahu. Tempe juga dibatasi Mbak? Iya Bu, tempe. Pokoknya dari olahan kedelai atau kacang-kacangan itu ya Bu. Kan berarti di sini kecap ya Bu. Kecap kan juga dari kedelai. Berarti ibu mengurangi masak atau mengkonsumsi makanan yang menggunakan kecap seperti bacem begitu ya Bu, itu mungkin bisa dikurangin. Itu pakai kecap. Kemudian kalau sayuran ini seperti kayak sayur bayam, sayur singkong, sayur kangkung, kemudian biji melinjo, ini bisa dikurangi ya Bu konsumsinya. Kalau untuk bahan makanan yang dihindari ini karena mengandung tinggi purin, berarti bisa dihindari ya Bu. Seperti jeroan, kayak otak, hati, jantung, kemudian ada bebek, ikan sarden tadi ya Bu, ikan yang dikalengkan. Selain tinggi natrium, ternyata dia juga tinggi purin Bu. Jadi kayak double gitu, menyebabkan asam urat dan hipertensi. Kemudian ada seafood-seafoodan gitu Bu, kayak juga nggak boleh. Iya, kerang itu Bu. Nah, baik Ibu, boleh minta waktunya sebentar, sekitar 2 menit untuk menghitung kebutuhan Ibu. Ya Mbak, silakan.
Jadi di sini saya mempunyai alternatif solusi yang bisa ibu pilih ibu untuk menurunkan kadar natrium dan juga kadar asam urat ibu. Di sini saya merekomendasikan ibu menjalani itu dietnya namanya diet rendah purin dan kombinasi diet rendah garam 3 Bu. Jadi di diet rendah garam 3 ini dalam satu hari ini ibu hanya boleh mengonsumsi natrium sebanyak 1000 sampai 1200 mg dan boleh itu menambahkan cukup 1 sendok garam dalam satu harinya ya Bu. Nah untuk satu hari ini ibu konsumsi makanannya itu yang mengandung kira-kira kalorinya sebesar 1915 kalori. Kemudian untuk proteinnya 71,8 gram. Kemudian lemaknya ini 53,2 gram. Dan karbohidratnya 287,32 gram. Nah ini nanti untuk contoh makanannya yang bisa dikonsumsi itu seperti ketika sarapan ibu bisa mengonsumsi nasi ataupun sebenarnya ini nasi juga boleh diganti Bu. Seperti Kentang. ya kentang boleh, singkong boleh, ubi boleh, gitu 1 centong nasi. Kemudian contohnya ini hanya contoh ya ibu bisa kombinasikan yang lain. Kemudian untuk lauk hewani ini bisa dari telur, kemudian lauk nabatinya dari tahu, tetapi tahunya ini dibatasi ibu konsumsi satu hari karena kan tadi mengandung purinnya sedang ya Bu. Kemudian ini untuk sayurnya ini bisa dari bening sawi gitu. Kemudian buahnya ini mangga. Untuk minyaknya ini juga bisa dari minyak kelapa sawit atau bisa diganti dengan margarin ya Bu. Cukup 1 sendok teh mungkin sudah cukup ya Bu kalau untuk memasak. Kemudian untuk selingannya ini bisa kroket kentang yang isinya sayur itu Bu, sayur wortel itu. Kalau untuk makan siangnya ini sama ya Bu, mungkin karbohidratnya bisa diganti seperti nasinya bisa diganti dengan singkong ataupun roti juga bisa. Kalau lauk hewani ini mungkin ayam suwir tapi yang tanpa kulit Ibu, dagingnya saja itu kemudian Kalau kulitnya itu kenapa tuh Mbak? Tidak kulit kenapa? karena kulitnya itu kan tinggi ini Bu, mengandung lemaknya tinggi. Kemudian untuk lauk nabatinya ini bisa tempe goreng, sayurnya bisa capcay. Kan kalau capcay ini kayak beragam gitu ya Bu, Ada wortel, ada sawi. Kemudian buahnya bisa pisang. Untuk minyaknya juga semuanya sama, bisa menggunakan minyak kelapa sawit. Kemudian selingannya ini bisa bolus, sebenarnya kayak bervariasi itu Bu, mungkin cuma pemilihannya aja yang harus tepat ya Bu. Kalau makan malamnya ini misalnya nasi begitu, untuk lauknya ada omelet telur, kemudian perkedel kentang, kemudian ada sayur terong ini juga bisa, tapi yang sebisa mungkin dimasaknya bukan yang disantan. Biasanya kan sayur terong itu pakai santan. Ya, ada disantan itu. Itu kalau di balado. Ya, di balado itu boleh. Di balado sayur terong balado, kemudian buahnya pepaya. Kemudian kalau mau diganti nih minyaknya bisa diganti sama margarin. Lalu untuk selingannya ini karena udah malam ya Bu, mungkin kayak enggak yang berat-berat karena kan juga akan tidur ya. Mungkin kayak puding atau agar-agar gitu. Begitu dari perhitungan yang telah saya berikan ini alternatif ini, apakah Ibu menyetujui atau ada pertanyaan tentang diet ini atau bagaimana Ibu? Itu Mbak. Kan tidak harus sama dengan itu Mbak. Ya tidak boleh, ini hanya kayak contohnya. Nah untuk lebih mempermudahkan nanti juga saya berikan ini ya Bu. Ini tuh daftar bahan makanan penukar. Jadi
semisal ini ya Bu, sumber protein hewani ini kan yang rendah lemak, berarti dalam bahan makanan yang ini, yang di golongan ini itu sama semua, ini mengandung ini 7 gram protein, 2 gram lemak, karena ini lemaknya rendah ya Bu. Nah Ibu bisa dibelikan dari sini yang lemaknya rendah gitu. Kemudian kayak seperti ini karbohidrat. Ini kan tadi saya bilang nasi ini bisa diganti singkong apa kentang gitu. Ya, ternyata ada banyak sekali nih Bu, bisa dari bubur, nasi, singkong, ini puding, ya. Dan di sini juga ada sayuran, juga ada buah-buahan, juga ada. Mungkin kalau dalam pembuatan menu Ibu bisa lihat dari sini. Bagaimana Ibu? Apakah ini disetujui atau? Iya Mbak. Setuju saya. Intinya yang ini pokoknya aman ya Mbak kalau menurut ini. Iya Bu. Ini. Supaya kayak lebih bervariasi juga, kayak misal buahnya itu kalau bisa lebih bervariasi ya Bu, jangan cuma satu macam. Ya. Jadi boleh saya bawa pulang Mbak? Boleh Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain Ibu, apa yang Ibu belum paham mengenai diet ini? Udah Mbak. Kalau sudah mungkin Ibu bisa ceritakan kembali kayak Ibu tuh kedepannya harus bagaimana, harus melakukan apa, konsumsi apa. Nih, misalnya kalau makan pagi harus 1 centong nasi putih, sayure nggak pakai santan, terus cemilannya 1 potong aja cukup. Ya. Terus minumnya gulanya dikurangi. Ya. Kalau siang ya sama, pokoknya harus yang sehat gitu Mbak. Iya, dan juga itu Bu, apa camilan-camilannya itu kalau bisa dikurangin. Ya. Dikurangin itu maksudnya diganti pemilihan camilannya jadi yang lebih sehat. Dan tadi dikurangin itu ya Bu, kayak masakan yang kalengan tadi ya Bu, kayak ikan sarden itu kalau bisa jangan dulu konsumsi babar belas ya Mbak. Iya, di stop dulu Bu, biar asam urat dan tekanan darah Ibu ini normal dulu ya Bu. Terus kalau masalah itu Mbak, olahraga kan udah cukup toh, saya kan tiap hari kan kerjanya gitu, nyuci, udah menguras tenaga itu. Ya. Karena Ibu tuh faktor aktivitasnya sudah cukup tinggi, jadi kayak lebih ditingkatkan asupannya, pemilihan itu juga berarti harus lebih tepat ya Bu. Karena kan mengingat lagi Bu, aktivitasnya juga udah berat ya Bu. Sudah jelas Ibu? Apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah Mbak. Terus apa perlu besok saya datang ke sini lagi Mbak? Nah, untuk itu sebenarnya perlu Ibu, karena untuk melakukan evaluasi terkait diet yang akan Ibu lakukan. Jadi untuk jadwalnya ini kalau semisal 1 bulan ke depan Ibu bisa 1 bulan lagi dari sekarang. Berarti ini tanggal 20 Desember ya Mbak, ini kan bulan November. Berarti 20 Desember ya Mbak? 20 Desember Ibu bisa kesini lagi? Insya Allah bisa. Jadi kita sepakat tanggal 20 Desember ya Ibu. Ya, dan Ibu sudah sepakat tadi mengenai diet ya Bu, ya. Yang diberikan rendah garam 3 dan juga rendah purin. Ya. Baik, kalau begitu di sini saya juga ini Bu mempunyai food history ini atau tabel ini, nanti yang Ibu bisa isi di rumah Ibu. Terus caranya gimana? Caranya ini setiap kali Ibu makan, Ibu catat nih Bu, semisal waktu sarapan, berarti ditulis sarapan, pukul berapa pukulnya, kemudian menunya
misalnya kalau pagi sarapan jam 6, Ya, terus makannya nasi putih sekian, terus sayurnya apa, Ya. berapa sendok gitu. Ya, semisal sayur bayam. Berarti di rincian bahannya ini ditulis bayam, terus misal ada isinya lagi wortel, ditulis di rincian bahannya. Cara pengolahannya digoreng atau ditumis atau direbus. Kemudian beratnya ini di URT-nya saja ya Bu, karena tidak tahu gramnya. Kalau Ibu tahu gramnya boleh diisi di UMT itu apa? ukuran rumah tangga yang 2 sendok apa ya, 1 potong gitu. Kalau nggak tahu bisa seperti ini Bu. Di sini sudah ada petunjuknya. Misal minuman itu gelasnya ukuran 250 ml, berarti gelas belimbing. Untuk sayur biasanya sendok sayur atau sendok makan gitu. Kalau untuk tumisan sendok makan juga, piring ini juga bisa ya Bu. Nah, gitu. Kemudian kalau untuk kolom kalori ini bisa dikosongin saja karena ini besok buat kita melakukan evaluasi ke depannya. Gitu. Ini bisa dibawa sama yang ini ya Bu. Leafletnya ini kalau Ibu mau baca-baca lagi di rumah itu bisa Ibu. Ini udah Mbak. Ya Ibu, kalau begitu terima kasih ya Ibu. Ibu sudah meluangkan waktunya dan sudah mempercayakan saya untuk menjadi konselor Ibu dalam siang hari ini untuk membantu Ibu menyelesaikan masalah. Semoga Ibu bisa menjalankan diet yang sudah kita sepakati tadi ya Bu, dan semoga bisa berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah kita sepakati. Saya juga makasih ya Mbak, saya jadi mengerti semua. Ya Ibu, terima kasih kembali. Makasih ya Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.